Para devosan kerahiman ilahi terkasih, selama 9 hari mulai Jumat Agung ini, kita akan berdoa novena kerahiman ilahi di rumah masing-masing. Novena ini sebagai salah satu persiapan yang harus kita lakukan sebelum merayakan pesta kerahiman ilahi. Santa Faustina dalam buku hariannya menuliskan, novena kerahiman ilahi yang diperintahkan Yesus supaya kutulis dan kulaksanakan sebelum pesta kerahiman ilahi. Novena ini dimulai pada Jumat Agung dari buku harian Santa Faustina nomor 1209. Sabda Yesus kepada Santa Faustina, "Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu terbukalah lubuk rahimanku, dan aku meluapkan seluruh samudera rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Pada hari itu akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain merah padam." Sri Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 April tahun 2000 secara resmi mengumumkan agar Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan hari Minggu pertama sesudah Hari Raya Paskah sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Pengumuman tersebut disampaikan Bapak Suci saat memimpin upacara kanonisasi Rasul Kerahiman Ilahi Beata Maria Faustina Kowalska dari Kongregasi Para Suster Maria Bunda Berbelas Kasih menjadi Santa Faustina Kowalska. Para devosan kerahiman ilahi terkasih, di tengah-tengah kesulitan wabah COVID-19 ini, kita semua mengalami kesulitan untuk bersekutu bersama di dalam ibadat. Kita tidak pantang menyerah. Justru pada masa sulit, kita tak henti-hentinya mencari Tuhan dan memohon kerahimannya. Kita selalu percaya Allah yang rahim akan memulihkan segala kesulitan dan persoalan karena pandemi corona ini. Marilah kita memulai novena pada hari ini dan mempersiapkan diri kita agar layak merayakan pesta kerahiman ilahi dan memperoleh semua rahmat yang dijanjikan Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan sumber kerahiman. Para devosan kerahiman ilahi terkasih, kita akan mulai novena kerahiman ilahi hari yang pertama. Marilah kita berdoa dan mohon kerahiman ilahi untuk seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Para devosan kerahiman ilahi, marilah kita renungkan sabda Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita melalui Santa Faustina. "Aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup, dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari, hendaknya Engkau menghantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke
ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya Engkau meminta kepada Bapa-Ku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Dari buku harian Santa Faustina, nomor 1209. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Kita akan menyalakan lilin novena. Kita juga akan menyampaikan wujud-wujud pribadi di dalam hati kita. Sambil menyalakan lilin, kita sampaikan wujud-wujud pribadi kita di dalam hati kita. Mari kita doakan doa jam kerahiman bersama-sama. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita hening sejenak merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kerahiman ilahi, dan mohon belas kasih-Nya. Demi Yesus yang menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan sengsaranya, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menderita sakrat maut di Taman Getsemani, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang didera dan dimahkotai duri, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dijatuhi hukuman mati, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang memanggul salibnya, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang jatuh di bawah kayu salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang berjumpa dengan bundanya yang berduka, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima uluran tangan dalam memanggul salibnya, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima belas kasih Veronika, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menghibur para perempuan, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang ditelanjangi, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dipaku pada kayu salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang wafat di salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang diturunkan dari salib dan dimakamkan, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Saudara-saudari, marilah kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, Sebab kami orang berdosa. tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Sebab kami orang berdosa.
anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara, dan wafat putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami dan mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, yang diminta putramu melalui Santa Faustina. Demi Kristus, Sang Mata Air Kehidupan Kerahiman Ilahi, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, hari ini kita memasuki novena hari yang pertama, tanggal 10 April tahun 2020. Sabda Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, "Hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa, dan benamkanlah mereka ke dalam samudera kerahimanku. Dengan cara ini engkau akan menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa." Dari buku harian Santa Faustina nomor 1210. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para devosan kerahiman ilahi, meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi toh semangat kita untuk melakukan kesetiaan kita di dalam doa-doa kita, terutama melalui novena kerahiman ilahi ini, terus-menerus tetap kita lakukan, terutama bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, anggota keluarga kita,
sanak kerabat kita di rumah kita masing-masing, kita mau merenungkan apa yang baru saja kita dengar dari Injil Lukas. Sebagai manusia, kita selalu saja bergumul dengan kekurangan kita, yaitu dosa. Seakan-akan pergumulan kita itu tidak pernah ada kata selesai. Dosa membuat kita kehilangan orientasi akan makna hidup yang sesungguhnya. Kita lebih mencari kepentingan diri kita sendiri dan keuntungan pribadi, sehingga kita dikuasai oleh sikap egois dan cinta diri. Dosa membuat kita melupakan perjuangan dan ketekunan kita dalam hidup dan iman. Kuasa dosa mengarahkan pandangan kita untuk mencari kemudahan, meskipun dengan cara yang kurang bermartabat. Kita dikuasai oleh budaya instan yang mengabaikan perjuangan hidup, apalagi semangat pengorbanan. Juga melalui kuasa dosa, membelokkan relasi cinta kasih kita dengan sesama dan terutama dengan Allah, sang sumber cinta itu sendiri. Kita dibawa pergi menjauh dari Allah dan terperosok pada kenikmatan dosa yang semu. Tadi di dalam bacaan Injil, melalui Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10, kita diingatkan bahwa hidup sejati adalah hidup di dalam kerahiman ilahi. Begitu terpuruknya kita saat dosa menguasai kita karena kita kehilangan kesejatian, namun Allah senantiasa memberi jalan untuk kembali pulang. Maka menjelang Paskah ini kita juga dimelekkan dengan kesaksian Santa Faustina bahwa lubuk kerahiman Allah selalu terbuka untuk kita, menimba kekuatan dan kesejukan dari rahmat pengampunan. Mari kita sambut Yesus yang menderita dengan semangat pertobatan kita agar sumber kerahimannya tidak menjadi sia-sia. Marilah kita berdoa memohon kerahiman ilahi untuk seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Ya Yesus yang Maha Rahim, sejak awal hakikatmu, Engkau mengasihi dan mengampuni kami. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terbatas. Terimalah kami semua ke dalam hati-Mu yang Maha Rahim, dan jangan pernah membiarkan kami pergi darinya untuk selamanya. Semua ini kami mohon demi kasih yang menyatukan diri-Mu dengan Bapa dan Roh Kudus. Oh kerahiman ilahi yang maha kuasa dan keselamatan orang-orang berdosa, Engkau adalah samudera kerahiman dan belas kasih. Engkau membantu semua orang yang dengan rendah hati memohon pertolongan-Mu. Bapa yang kekal, dengan tatapan mata-Mu yang penuh kerahiman, pandanglah seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa yang malang, semua yang direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkanlah kerahiman-Mu yang maha kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan madah persembahan. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau
Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Kita lanjutkan dengan doa koronka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, Kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa,
kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Kita lanjutkan dengan doa kepada kerahiman ilahi. Kita doakan bersama-sama. O Yesus, kebenaran yang kekal, kehidupan kami, aku berseru kepadamu dan aku memohon kerahiman-Mu bagi para pendosa yang malang. O hati Tuhanku yang amat manis, yang penuh belas kasih dan kerahiman yang tak terhingga, di hadapan-Mu aku ingin membela orang-orang berdosa yang malang. O hati yang maha kudus, sumber kerahiman, daripadamu memancar sinar rahmat yang tak terselami atas seluruh umat manusia. Aku memohon kepadamu terang bagi orang-orang berdosa yang malang. O Yesus, ingatlah akan sengsara-Mu yang pedih itu, dan jangan biarkan musnah jiwa-jiwa yang sudah ditebus dengan harga sedemikian mahal, yakni darah-Mu yang amat mulia. O Yesus, apabila aku ingat akan begitu besarnya nilai darah-Mu, aku bersukacita akan kuasa-Nya yang tak terbatas, karena hanya satu tetes saja sudah cukup untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Meskipun dosa itu laksana jurang kejahatan dan tidak tahu terima kasih, harga yang dibayar bagi kami tidak pernah akan tertandingi. Oleh karena itu, biarlah semua jiwa berserah kepada sengsara Tuhan dan menaruh harapan pada kerahiman-Nya. Allah tidak akan mengingkari kerahiman-Nya kepada siapapun. Langit dan bumi boleh berubah, tetapi kerahiman Allah tidak pernah akan berkesudahan. Oh, betapa besarnya sukacita yang berkobar di dalam hatiku ketika aku memandang kebaikan-Mu yang tak terselami, ya Yesus. Aku rindu membawa semua orang berdosa kepada kaki-Mu, agar mereka dapat memuliakan kerahiman-Mu sepanjang segala abad yang tidak akan berkesudahan. Amin. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, marilah kita menutup novena pada hari ini dengan mendaraskan kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan Akan kunyanyikan selama-lamanya, di hadapan segala bangsa aku akan menyanyikannya. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi dan suatu mukjizat tanpa henti bagi kita. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh dengan kasih. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan di dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung disingkapkan. Dari sumber kerahiman-Mu ya Tuhan, mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Karena itu, hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita lewat kehidupan Yesus yang terentang di salib. Hei pendosa, jangan ragu atau putus asa, berharaplah akan kerahiman, sebab kamu pun dapat menjadi kudus. Dua arus dalam wujud sinar telah memancar dari hati Yesus, bukan untuk para malaikat, kerubim atau serafim, tetapi untuk keselamatan manusia yang berdosa. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.